Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin update. So today kita lihat Bitcoin back to the range $66.200. So di video ini kita pengen review beberapa hal, salah satunya buat altcoins juga ya teman-teman biar punya gambaran. But before that, saya nggak pakai muka nggak apa-apa ya, saya kasih teman-teman view cantik ini aja ya, perspektif di Jepang. Sebenarnya tadi kita pengen cari coffee shop yang ngadep ke Gunung Fuji, tapi karena lagi ramai banget turisnya, jadi kita cari yang sepi aja yang penting ya teman-teman. So what happened with Bitcoin? Per kemarin kita ngelihat ada slightly retracement, and then per today kita lihat dia udah start to bounce back again sampai ke level $66.180. Sebenarnya satu yang menjadi indikasi menarik itu adalah USDT dominance guys. Saya nggak tahu ya kalian ingat atau enggak, karena udah pastikan video saya juga banyak yang saya posting, tapi ada beberapa video yang saya sertakan USDT dominance, for example like this one. Which one ya, sebentar. Ini teman-teman ya, jadi kita bahas semua lengkap ya, total 3 USDT dominance dan altcoins gitu. Jadi di sini kalau kita ngelihat USDT dominance berdasarkan previous analysis banget yang saya sempat posting gitu. Kalau kalian mau nonton lagi juga boleh. Intinya apa? Intinya USDT dominance nih, kalau kita lihat dari perspektif 1 week ya, nah kalian bakal memperhatikan bahwa all of this process itu adalah breakdown terhadap trendline yang sangat major ini. So this is very important buat USDT dominance dan buat altcoins atau buat Bitcoin juga. Kenapa? Karena kita perlu USDT dominance ini itu turun, yang menandakan bahwa USDT itu sedang terdeploy ke market. So setelah kita ngelihat itu, terus kita checking di daily, apa yang terjadi? Salah satu yang menariknya lagi adalah kenaikan USDT dominance terakhir itu terjadi dalam kondisi yang relatif slowly ya, membentuk rising wedge. And then after testing ke area supply ini, kita ngelihat ada rejection, start to going down, breaking the trend line, and kalian bisa lihat ya posisi candlenya. It is very interesting. Kalau misalkan hari ini kita bisa dapetin USDT dominance close lower dari harga saat ini. Nah ini harusnya bukan harga sih, persentase saat ini. Ya ini harusnya bisa ngasih opportunity buat alts dan juga Bitcoin ikut nanjak dulu pada malam hari ini. Nah sedikit sharing ya, ini adalah dari total 3. Jadi kemarin banget itu kita ada analisis ya, saya send juga dalam bentuk video di Discord. So yang menarik menurut saya adalah posisi hourly, saya cuma ngelihat ini sebagai correction yang wajar ya terhadap altcoin secara menyeluruh. Jadi kita bisa lihat total 3 rebound, pullback, harusnya kalau holding di sini bisa naik lagi gitu kan. And what happened today banget teman-teman, per tadi lah saya juga baru kirim screenshotnya lagi di sini ya, more or less tuh idenya. Jadi dia pullback holding benar-benar pas di SNR and then mantul lagi. Makanya beberapa setup ya, saya ada setup sebelumnya itu Chainlink, inform ke teman-teman juga kayak tadi pagi banget sih ya. Kalian bisa coba riskan ya, saya pikir nih idenya juga simple banget. Just a break from falling wedge, holding SNR, and then valid close dalam keadaan pin bar, karena saya screenshot ini sekitar 4 menit menjelang 4 menit close ya. And then kita bisa lihat ya hari ini Chainlink clean banget ya, nanjak sampai ya target yang diharapkan gitu kan. And so many of us ya taking profit di Chainlink, so congratulations to all of you yang ikutan Chainlink. And then ya sekarang ini juga kita ngeliat ada berbagai setup menarik yang sebenarnya bisa di execute ya. Ada beberapa diantaranya kayak H-bar di sini ya, sebenarnya dari semalam udah bagus banget, holding 62% retracement, and then per hari ini kita ngelihat H-bar udah start rebound, jadi ya udah ada ongoing position juga. Nah ini hampir menyeluruh ya, terjadi secara merata di beberapa altcoins. Sebenarnya technically karena kita analisis total 3-nya juga, dan total 3-nya sejauh ini memberikan kita validasi untuk kondisi tersebut bisa bergerak sesuai ekspektasi kita. Nah ini yang tadi saya pengen bilang sama teman-teman, jadi pengen bahas sedikit soal total 3 guys. I don't know for sure, tapi kalau misalkan hari ini banget total 3 bisa breakout ya dari trendline ini, which is sebenarnya kalau kita mau bikin lebih konservatif pandangannya jadi seperti ini. Nah ya, apakah sudah valid breakout? Ya jawabannya belum, kita masih konsolidasi.
Tapi seperti yang saya pernah sampaikan ya di previous video update, intinya apa sih? Intinya kalau kita ngelihat nih, walaupun kalian pasti ngelihat ya ada beberapa altcoins kok yang masih parah banget nih turunnya, belum nanjak gitu kan. Coba kalian zoom out, total 3 itu bagus ya, dalam artian kita rally, pull back, holding di atas poin ini. Sudah terjadi berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5 minggu holding di situ teman-teman. Bututnya panjang-panjang ke bawah, closingnya selalu di atas. Ya, you tell me lah kira-kira idenya apa gitu kan di balik itu semua. Tapi kalau buat saya simpelnya adalah ya karena memang harusnya dipertahankan, dalam artian ya ini mungkin range yang menurut mereka cukup ideal gitu. Kalaupun seandainya kita ngeliat total 3 kayak ada fake out lagi, ya saya cukup percaya mungkin itu sifatnya hanya singkat aja untuk menurunin penumpang lebih banyak. Jadi banyak panic sellers and then there goes the buyers ya, bisa dimanfaatkan dengan baik di situ. Itu idenya sih kalau misalkan untuk si total 3. Nah, gimana dengan Bitcoin? Bitcoin sebetulnya ya good banget. Kita ngelihat ABC ya, rebound, holding, inverted head and shoulders more or less, atau falling wedge, breakout, and then holding di atasnya. Ini kalau kalian mau tambahin sebuah garis ya, katakanlah seperti ini, ya kita bisa considering ini ada SNR gitu kan, dan dia holding di atas SNR itu, which is good, right? And per saat ini kita create video ya, saya ngelihat Bitcoin sebenarnya tadi itu punya satu kesempatan untuk dia turun atau ya katakanlah sekali lagi retracement atau koreksi gitu ya. Sejauh ini sih kita ngelihat ada pin bar di situ. Jadi asumsinya saya tadi ada pertimbangan bagaimana jika ini adalah A, B, C corrective wave, maka sampai mana kira-kira dia turun paling jauh. Ya mungkin pertimbangan sementara adalah dia testing ke fair value gap ini. Itu too big ya untuk kita retest lagi atau kita rebalancing dulu teman-teman. Jadi dia up, pull back ya, 2 wave correction and then holding di sini atau masuk ke range ini, dapat candle formation, rebound. That's it. Ya, that's a simple idea on si Bitcoin ya. Saya pikir itu yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan memasuki sesi New York pada malam hari ini. Selebihnya ya overall market nunjukin indikasi yang cukup bullish ya teman-teman. Lalu satu lagi mungkin yang saya pengen tambahin lagi. Jadi tempo hari atau waktu lalu ada nih teman-teman viewers kan yang bilang kalau misalkan Bitcoin di perspektif time frame weekly itu nggak bagus loh kok. Kenapa? Katanya MACD ya, MACD dalam artian itu katanya udah dalam keadaan bear cross ya. Di sini saya sampai nggak pakai ininya ya, MACD dan signalnya ya. Ini saya pakaiin teman-teman. Jadi sebenarnya gini ya, ada beberapa yang khawatir kalau misalkan MACD cross ini tuh sebenarnya bisa jadi indikasi kalau Bitcoin tuh bisa jadi bearish gitu kan. Tapi sebenarnya fakta menariknya gini guys, kalau kita tarik ke belakang ya, ini sebentar. Saya harus keluarin yang chartnya lebih lengkap ya. Ini indeks bukan ya? Wait a minute. Oh no, this one is Binance ya. Coba kita lihat. Nah ini yang indeks ya. Oke, jadi kalau kita ngelihat historical data ya, apakah kondisi-kondisi seperti itu pernah terjadi? Yes. Aduh, ada lalat guys. Nemplok. Ya, kondisi tersebut pernah terjadi pada sekitaran di 2020. Jadi kalau kalian perhatikan, adapun kondisinya seperti ini ya. Nah, mengalami cross down nih. Ya kan, sudah jadi merah nih. Nah, kita ngelihat apa yang terjadi pada price actionnya pada saat itu. Ya, dia memang turun ya. Memang turun. Tapi hanya bertahan dalam waktu yang relatif singkat, habis itu udah nggak bakal kebagian lagi gitu. Kita ngelihat overallnya dia nanjak sangat impulsif. Jadi kalau misalkan indikator berkata demikian ya, saya sih nggak pernah selalu berpatokan 100% dari indikator gitu kan. Indikator bagi saya adalah salah satu alat pembantu aja untuk kita memastikan dan membuat tambahan konfirmasi. Meanwhile, kalau lihat price actionnya time frame weekly, coba perhatikan lagi, menurut kalian saat ini is it bullish enough, right? By the trend line, by the SNR, ini juga udah hari Jumat ya kan. Sabtu Minggu kemungkinan konsolidasi flat doang. Ya menurut kalian gimana gitu loh closing di hari Senin? Ya, I'm thinking something that very very bullish. Karena ini tinggal 2 hari lagi bullish engulfing, maintain di atas EMA 8 dan dari perspektif daily-nya juga udah cakep banget. Kita udah main di atas EMA 8 dan 21 bahkan sudah crossing up dengan adanya breakout on falling wedge. Jadi ya ini bisa dibilang memvalidasi ekspektasi kita bahwa there's a possibility this is wave 1
Nanti kalau misalkan kita lihat ada sedikit correction atau retracement, nanti jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, so that's gonna be the update ya for today. Thank you very much guys for watching this video update. Semoga informasi bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys.